Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di aula lantai 3 SDIT Imam Syafi'i Cendekia. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Ali Musri Semjam Putra LCMA selaku pembina pendidikan Yayasan Imam Asy-Syafi'i Cendekia Riau sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i yang akan memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu wali siswa yang alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khair sudah menyempatkan hadir melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu sama-sama kita di sini dengan tema menghadapi bulan Ramadan. Kemudian teman-teman guru, ustaz dan ustazah yang hadir juga pada pagi hari ini. Langsung saja untuk menghemat waktu kepada Ustadz Ali kita persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Kepala SDIT Imam Syafi'i Cendekia Riau, para majelis guru dari ikhwan dan akhwat, serta para wali dari siswa-siswi SDIT Imam Syafi'i Cendekia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita di dalam segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama adalah memberkahi keturunan yang telah Allah berikan kepada kita, menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh salihah, merupakan salah satu aset yang sangat berguna bagi orang tua. Salah satu keutamaan dari memiliki anak yang soleh adalah di mana doa mereka sangat kita harapkan ketika kita telah berpulang ke haribaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para majelis guru dan para wali siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hanya sekitar 1,5 bulan lagi atau tidak sampai ya. Mungkin sekitar 40 hari lagi kita akan menemui suatu bulan yang agung, ibadah yang istimewa, membawa berbagai keutamaan-keutamaan yang luar biasa bagi kaum muslimin yang mengerti dan memanfaatkan waktu-waktu yang agung tersebut. Maka salah satu topik yang dibahas
dalam kajian ini usulan dari kepala sekolah dan juga dari komite untuk membahas tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Para majlis guru dan para wali yang dirahmati Allah SWT, menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita agar kita mengerti dan mengetahui berbagai hal yang berkenaan dengan ajaran agama kita, terutama hal-hal yang merupakan pondasi dari ajaran agama kita, yaitu rukun Islam yang 5. Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Betapa banyak kita menyaksikan di tengah masyarakat muslim yang telah melewati bulan Ramadan, mungkin ada yang berumur 50 tahun minimal, berarti dia telah melewati bulan Ramadan sebanyak 35 tahun. Jika dia diukur mubaliknya ada umur 15 tahun. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun ya melewati bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Namun sedikit kita melihat adanya perubahan pengaruh perilaku atau ibadah, ya, keyakinan sebagai bukti bahwa dia telah mengambil pelajaran, mengambil hikmah atau pesan-pesan dari pelaksanaan bulan Ramadan itu. Kenapa hal itu tidak terlihat? Kenapa hal itu tidak terasa? Padahal jangankan latihan selama 30 tahun, 1 bulan setiap tahunnya, ya, banyak orang cukup latihan 3 hari saja sudah memiliki berbagai perubahan di dalam pola kerjanya, pola ibadahnya dan sebagainya. Namun sebagian kita setelah melewati bulan Ramadan sekian puluh kali, namun tidak memberikan bekas, tidak memberikan kesan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menunjukkan apa? Karena kita beribadah itu hanya sekadar melepaskan tugas, sama ketika bekerja. Yang penting tidak absen, yang penting tidak dianggap tidak masuk kerja. Adapun kualitas kerja itu nomor 5, bukan nomor 2. Nomor 2-nya adalah gaji. Nah, inilah yang menyebabkan kaum muslimin, ya, di bidang apapun tertinggal. Kenapa? Karena ketika dia melaksanakan sebuah ibadah atau tugas-tugasnya sekedar melepaskan kewajiban. Contoh umpamanya ibadah salat, mungkin dia tidak kena dosa sebagai orang meninggalkan salat. Namun apakah dia mendapat pahala dari ibadah salatnya? Nah, itu. Ya, apakah dia mendapat pahala dari ibadah salatnya? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang selesai melaksanakan salat itu ada yang dapat pahala hanya 1/4, ada 1/3, ada 1/10, bahkan ada yang 0. Tidak dapat pahala dia. Memang dari segi dosa, keguguran kewajiban bebas. Tidak dicatat sebagai orang meninggalkan salat atau dia tidak memikul dosa meninggalkan salat. Betul. Tapi mana pahala salatnya? Nah, demikian ibadah-ibadah lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dilaksanakan tidak dengan profesional, kata orang bahasa orang sekarang. Profesional itu apa? Dilakukan dengan standar SOP-nya, kemudian apa? Dicapai hasil yang maksimal. Nah, kalau ngajar gitu begitu juga. Guru yang penting tidak absen. Adapun kualitas pengajaran, bagaimana sampai di mana materi itu disampaikan dengan baik, mahasiswa dapat memahami dengan baik, itu tidak jadi persoalan. Yang penting apa? Kepala sekolah cek, hadir, selesai. Dan beginilah banyak kualitas kita dalam bekerja, dalam beribadah. Jadi yang dikejar itu bukan pahalanya. Yang penting tidak lagi mendapat dosa dari meninggalkan salat, itu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Bersaing mendapatkan pahala terbanyak di dalam melaksanakan ibadah. Ya, mendapatkan nilai yang maksimal, itu yang kita inginkan. Nah, inilah pola pikir ini yang
sangat banyak di tengah kehidupan kita, baik dalam tenaga pendidik ataupun peserta didik ataupun para orang tua. Ya, demikian pula para orang tua. Orang tua adalah panutan bagi anak. Nah, biasakanlah mengajarkan sesuatu itu, upayakan maksimal sesuai dengan sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya. Ketika itu dilaksanakan dengan sendirinya, ya, hasil dan buahnya akan terasa, akan nampak. Nah, sama dengan bertani cocok tanam juga. Ya, umpamanya ibu-ibu nanam cabai atau tebu, yang penting tumbuh. Ya kan, hasilnya nggak peduli. Nah, kadang-kadang ya buah ya 3 buah cabai itu. Kadang-kadang nggak buah-buah, sudah 6 bulan, sudah setahun ditanam nggak pernah buah-buah. Nggak peduli. Dan penting ditanya, ada pohon cabai di rumahmu? Ada. Nah, begitulah pola kita. Jadi tidak ada keinginan bagaimana supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana awal langkahnya itu adalah kurangnya ilmu. Makanya beda. Orang yang bekerja dengan ilmu berbeda dengan orang tidak berilmu. Baik dia sebagai petani atau sebagai tukang. Ya, tukang kalau otodidak itu biasanya pekerjaan memang selesai, Pak. Tapi makan waktu lama, makan biaya banyak. Ya. Kenapa biayanya banyak? Karena dia ukur ini sudah diukur, dipahat, rupa nggak pas, ambil lagi kayu di kedua, potong lagi. Sampai mengaduk semen atau batu bata, pasang, rupanya condong, bongkar lagi, pasang lagi. Karena dia nggak profesional, nggak dengan ilmu. Ya, tenaga habis, biaya habis, target penyelesaian nggak tercapai. Inilah yang banyak. Ya, maka kalau sesuatu itu kita lakukan dengan ilmu, lakukan dengan standar ilmu, insya Allah hasilnya maksimal. Maka di sini letaknya pentingnya untuk menuntut ilmu dalam segala bidang apa yang akan kita laksanakan. Apalagi merupakan suatu ibadah yang azim. Mestinya kita mengetahui ya bagaimana tata pelaksanaan puasa yang benar. Apa saja tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW ketika berpuasa. Apa saja bentuk-bentuk ibadah di bulan Ramadan ini yang memang sangat maksimal harus kita lakukan. Atau harus kita lakukan dengan maksimal. Kemana fokusnya kita. Ya. Sementara kadang-kadang kita fokusnya beda. Kalau sudah datang bulan Ramadan, fokusnya ibadah Idul Fitrinya, Pak. Belum masuk Ramadan, itu sudah mulai mempersiapkan kendaraan untuk mudik, pokoknya. Nah, ya kan? Jadi tidak fokus ke ibadahnya. Setelah Ramadannya, ini baju mau dibeli di mana? Ya, nanti kue apa yang mau dibuat? Ya, pikirannya ke situ. Ya, memang itu memang nggak apa-apa itu ditargetkan. Tetapi mana yang lebih penting? Ya, mana yang lebih penting? Tidak masalah, bukan itu yang kita salahkan. Namun melebihkan fokusnya ke situ daripada fokus ibadah Ramadannya, itu yang jadi masalah. Apalagi kalau 10 terakhir. Dalam agama dikatakan 10 terakhir itu adalah malam-malam yang istimewa di bulan Ramadan. Kita justru sibuknya apa? Mulai dari dapur, mulai dari ke pasarnya, apa. Di situnya kita sibuk. Dan bahkan di agama dalam aturannya itu dalam malam-malam yang memang kita tidak punya kesibukan kecuali untuk beribadah 10 terakhir. Kita 10 terakhir itulah sangat sibuk. Mulai dari packing barang yang mau mudik dan segala macam, ya kan. Nah, ini contoh. Betul kadang-kadang kita ada tujuan baik. Ingin silaturahmi pulang kampung, ingin jenguk orang tua. Betul itu. Tetapi ada yang paling utama untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita mudik umpamanya, ya udah upayakan 10 terakhir kita itu tidak kemana-mana. Ya, imam mudiknya setelah selesai 10 terakhir itu, ya, Lebaran, atau mudiknya sebelum 10 terakhir. Nah, begitu kalau orang punya rancangan. Kenapa? Karena 10 terakhir itu adalah inti dari malam-malam bulan Ramadan.
Nah, gitu kalau orang punya ilmu dia, karena dia tahu, tidak mau dia sia-siakan itu. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang, memang kita kadang-kadang ada ibadah-ibadah yang kita lakukan, namun tidak melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan maksimal dan fokus, dan mendapatkan meraih keberuntungan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam kesempatan ini pertama dulu, bagaimana seseorang akan mengagungkan bulan Ramadan? Akan berbahagia kedatangan bulan Ramadan itu kalau dia tidak tahu apa keistimewaan bulan Ramadan. Taib, ketika Bapak beli mobil atau motor, ya, yang dilihat apa? Fiturnya. Kalau dia tinggal di daerah, ini bisa nih loncat lubang atau apa, bisa jalan jelek atau enggak. Kan dilihat kelebihan-kelebihannya, kan kelebihan-kelebihannya itu. Sehingga baru tertarik untuk semua apa yang kita lakukan. Pasti yang kita akan tanyakan, ini apa kelebihan dari yang lain. Ketika tahu kelebihan apa yang ada dalam diri kita, ingin untuk membeli dan memilikinya, kan begitu. Apa saja dalam kehidupan ini yang kita cari apa? Apa saya sekarang? Walaupun pamannya ibu-ibu ke pasar, ini cabai semua ini. Tapi kalaupun itu cabai, tetap dipilih mana yang dipilih juga itu ketika nimbang, dipilih juga yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, dipilih. Kenapa dia tidak ambil? Ini cabai pasti pedas semua, enggak begitu kan? Diambil langsung, enggak. Pilih kentang juga dipilih juga. Mana yang bulatnya bagus, mana yang tidak busuk, mana yang bersih, semua dipilih. Baru ingin memiliki. Nah, kalau orang yang tahu keistimewaan sesuatu, dia tidak menghargai. Maka dia tidak akan menghargai. Maka tidak ada dia motivasi untuk meraih. Contoh umpamanya, kalau ada sekarang ini bagi pedagang umpamanya akan ada, umpamanya kita dapat informasi akan ada pameran, ya, di lapangan gelanggang Pekanbaru umpamanya di Kota Pekanbaru itu. Yaitu yang keluar ada barang-barang bagus dengan harga di lelang, murah semua. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Pasti macet, ramai orang ke sana. Kenapa? Karena barang-barang bagus, harganya murah. Tapi kalau dia tidak dapat informasi, setelah lewat 1 pekan, beli di mana ini? Kemarin ada pameran di sana. Berapa belinya? Sekian. Oh, murah kali. Bagus ini, barang luar negeri, buatan bagus ini. Iya. Wah, Bapak enggak beli? Enggak, saya enggak dapat informasi sama sekali. Saya enggak tahu sama sekali. Nah, maka dia tidak mendapatkan peluang. Begitu pula orang yang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, apa ibadah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak tahu dia ya udah, lewat aja. Ramadan itu bagi dia hanyalah nanti setelah 30 hari adalah pakai baju baru, sarung baru, ya itu aja. Makan enak-enak, itu aja dia nganggap. Ya, nah itu sudah Ramadan menurut dia. Nah, inilah contohnya. Jadi maka oleh sebab itu kita harus punya ilmu, tahu di mana, kenapa Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan, apa sih keagungannya, apa saja yang akan diraih kalau orang itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Kenapa puasa harus pada bulan Ramadan, tidak di bulan lainnya, kayak gitu. Kenapa dipilih? Nah, kalau orang tahu, pasti dia akan mengagungkan, menghormati, mempersiapkan diri. Ya, baik. Maka kita coba dilihat di sini, bulan Ramadan itu punya banyak sekali keutamaan. Sehingga banyak sekali dalil-dalil menunjukkan keutamaan itu. Karena agungnya bulan Ramadan itu. Kalau Allah mengagungkan bulan Ramadan, berarti apa? Kalau Allah mengagungkan bulan Ramadan, berarti apa? Seharusnya kita juga mengagungkan. Bahkan semua kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu agungnya. Baik, ini kita lihat. Nanti yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah SWT untuk menurunkan kitab suci. Semua kitab suci turun pada bulan Ramadan. Terutama adalah kitab yang paling mulia itu Al-Quranul Karim.
Allah tegaskan dalam surah Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Al-Qur'an itu membawa penjelasan petunjuk bagi orang. Ya, penjelasan dari petunjuk dan keterangan-keterangan. Maka oleh sebab itu ulama menyebutkan, yaitu kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Al-Quran sebagai kitab yang agung sekaligus diturunkan di bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Makanya para ulama menyebutkan wa hadadu ala syarafi wa manzilati ala sair syuhur. Ini menunjukkan tentang keistimewaannya dan kelebihannya dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu. Maka demikian komentar sebagian itulah komentar sebagian para ulama, Al-Qur'anul Karim huwa afdalul kutub. Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling istimewa di Al-Qur'an Allah. Nazala ala afdal rusul, dan diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Kitab yang paling mulia ya diturunkan kepada nabi yang paling mulia pula, dan diturunkan di waktu yang paling mulia, yaitu wa afdalus syuhur wa huwa syahr Ramadan. Itu pada bulan itu keutamaan. Maka dari itu prakteknya gimana? Lihat. Ketika di bulan Ramadan Rasulullah SAW bersama Jibril, sebenarnya hadis Ibnu Abbas dan Aisyah anha, kana yudarisuhul Quran. Jibril datang turun setiap malam bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salah satu ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan itu adalah tadarus Al-Quran. Di malam Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhatam Al-Quran bersama Jibril, tadarus. Bahkan para ulama menyebutkan, ulama-ulama salaf itu rata-rata jika sudah masuk bulan Ramadan, kajian-kajian ilmiahnya semuanya libur. Yaqifuna 'alal Qur'an. Mereka fokus khatam Al-Qur'an. Fokus khatam Al-Qur'an. Maka diriwayatkan ada yang mengkhatam 30 kali, satu kali setiap hari dia khatam. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia khatam, berarti satu hari berapa kali khatam Al-Quran? 2 kali. Bagaimana keagungan Al-Quran itu, Ustaz? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran itu, nanti di hari akhirat Al-Quran datang memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian Rasulullah SAW adan ya menyebutkan ya la aqul alif, melanjutkan dari hadis tadi, la aqul alif min harfun ya wa fi kulli harfin hasana, la aqul alif lam min harfun, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Setiap huruf kita membaca Al-Quran diberi pahala 10 kali lipat satu huruf. Lalu Rasulullah SAW katakan, aku tidak katakan tuh alif lam itu bukan satu huruf. Alif lam bukan satu huruf, kata Rasulullah. Alif lam ada 3 huruf, alif lam mim. Berarti baru alif lam mim sudah dapat berapa? 30 pahala. Sekarang ini ada enggak barang yang bisa dijual untungnya bisa 10 kali lipat, Pak? Ada enggak barang pedagang bisa mendapat untung 10 kali lipat? Saya kira mungkin banyak orang jual barang itu aja mungkin. Ya. Sepuluh kali lipat. Berarti berapa itu? 1000 ya? 1000%. Bukan 100%. Mana ada orang untuk 100% barang modalnya 50.000, untungnya 50.000. Ada nggak barang sekarang? Nggak ada. Demikian karimnya Allah.
Demikian maha pemurahnya Allah kepada kita. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Maka ketika kita tahu salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah padanya diturunkan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan itulah diturunkan pula kitab-kitab suci yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW para sahabat benar-benar mengagungkan bulan Ramadan dengan cara banyak membaca Al-Quran atau khatam Al-Quran. Maka di antara ibadah setelah puasa dan salat tarawih yang utama diisi adalah masalah itu membaca Al-Quran. Nah, bukan sekedar dibaca. Ada orang baca Al-Quran kita dengar kan. Yang penting juga bagi dia adalah khatamnya, tapi bacaannya hancur, hurufnya, makhrajnya nggak ada, tajwidnya nggak ada. Bukan begitu maksudnya. Maka artinya apa? Dapat pesan-pesan lain, harus belajar membaca Al-Quran supaya mendapat pahala yang 10 tadi. Tentu orang yang baca yang benar yang dapat pahala, bukan asal dibaca saja. Banyak berkaitan dengan hal yang lainnya. Pertama, belajar baca Al-Quran. Kadang-kadang orang bicara, mana mungkin bisa khatam 1 hari, Ustaz? Karena saya 1 halaman aja itu udah hampir setengah jam keringat keluar semua, Ustaz. Ya kan? Betul. Tidak dipungkiri kita semua mengalami hal itu. Tetapi kalau orang sudah terbiasa membaca Al-Quran, apalagi dia itu menghafal Al-Quran, untuk murojaah 1 juz bapak-bapak ibu, tidak lebih dari 20 menit. 1 juz itu nggak lebih dari 20 menit. Itu bukan pengalaman orang lain bisa lebih cepat. Rata-rata untuk murojaah 1 juz itu hanya 20 menit. Sehari berapa? 24 jam ya. 12 jam. Taruh 30 menit 1 juz. 12 jam. Bisa orang khatam sehari itu. Maka seorang semakin lancar dia baca Quran, semakin bisa cepat menyelesaikan dia. Nah, kenapa kita baru 1 halaman itu 1,5 jam, kadang-kadang 1,5 jam, Ustaz? Kenapa? Karena belum lancar. Artinya apa? Dari sekarang itu upayakan biasa baca Al-Quran. Lancar. Sama. Ini sudah hukum alami, Pak. Bapak ketika pergi satu tempat, apalagi jalan kaki ya. Waduh, jauh kali rumah ini jalan raya ya. Masih teti. Nanti pulang, jalan kaki lagi balik, tahu-tahu, kok balik cepat ya? Betul enggak? Kenapa? Karena sudah mengulang kedua kali. Kenapa pertama terasa berat dan jauh? Karena baru pertama. Itu sudah rumus. Dan itu sudah, apa istilahnya ya, itulah hukum alam. Semua yang pertama itu pasti sulit, Pak. Enggak ada. Ya. Maka semakin sering, yang awalnya jarak sekian itu kita tempuh 10 menit, bisa 5 menit, bisa. Dulu 30 menit, sekarang 20 menit, bisa. Ya, kenapa travel itu, Pak, kalau di Padang Pekanbaru itu tidak terkejar kita apa? Karena dia setiap hari lewat minimal 2 kali sehari semalam, Pak. Dia udah tahu di mana lubang, di mana belok, bahkan micing pun mungkin dia tahu belok kanan tuh. Kenapa? Sudah hafal. Ya, saya pernah coba Pak ngikutin travel itu kan. Terkejar. Padahal mobilnya Avanza. Ya kan? Masya Allah, ligat sekali dia. Wah, kita ngejar dia, nabrak lubang. Dia nggak kena lubang. Karena dia sudah hafal di mana jalannya, apa di mana. Orang antri kan, apa itu? Jalan Sumatera yang apa itu? Rusak itu kan?
Dia nancap, ambil kanan. Shhh. Karena dia dah tahu di mana dia harus minggir ke kanan nanti. Selamat dia. Kalau kita masuk tahu berat datang lawan di depan, udah bingung mau belok kemana ini. Ya kan? Dia udah hafal. Ya, oh kalau ini masuk sekitar jarak di situ ada rumah makan, dia belok berhenti. Intinya apa? Pembiasaan. Maka oleh sebab itu sering-sering baca Al-Quran itu bisa sering menamatkannya. Tapi kalau baca Al-Qurannya di bulan Ramadan saja Pak, pengen pula tamat 10 kali dalam Ramadan, jangan 30 kali. Nggak bisa, betul. Karena baca Al-Quran hanya di pembiasaan tadi. Maka saya katakan, kalau sudah sering kita baca, cepat kita. Sudah hafal oleh kita, tempat-tempatnya apa, semua hafal. Nah, jadi karena ada orang meragukan, kok bisa? Mana bisa Ustaz khatam 1 kali dalam sehari itu berat sekali Ustaz. Jangan 1 hari, kita 1 kali bulan Ramadan aja nggak bisa Ustaz. Karena dia belum terbiasa. Maka saya katakan tadi, ya, jangankan untuk terbiasa saja, baru 2 kali saja kita lewat di satu tempat, baliknya terasa dekat. Kenapa? Karena sudah mengulang kedua kalinya. Mulai ada pembiasaan pertama. Dan itulah semua urusan Pak. Itulah semua urusan yang harus kita. Jadi makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk selalu komitmen, kata bahasa orang, istiqomah. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang selalu rutin dilakukan, tapi terus menerus. Ya, amal yang terus menerus walaupun sedikit. Iya, betul. Walaupun Bapak baca hanya 10 ayat setiap hari umpamanya, atau 3 ayat setiap hari, tapi kalau setiap hari. Setiap hari itu kalau 3 ayat saja Bapak baca, ya 2 tahun udah khatam tuh. Ya 2 bulan. Bisa khatam. Nah, ini tinggal pembiasaan. Nah, ini salah satu yang harus kita ketahui. Kita bicara keutamaannya sekaligus mengkaitkan dengan apa? Ibadah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Maka diberikan keutamaan. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Rasul kita SAW bersama Jibril selalu tadarus Al-Quran setiap Ramadan. Setiap bulan Ramadan Rasulullah khatam Quran. Di tahun wafatnya Rasulullah SAW, sebenarnya hadis Aisyah, itu 2 kali beliau khatam Al-Quran bersama Jibril. Baik. Berkata Imam Ibnu Katsir, yamdahullahu ta'ala syahr Ramadan, Allah memuji bulan Ramadan itu min baini su'ur, ya, dari antara bulan-bulan yang lainnya. Bai'an ikhtaru min bainihinna li inzal Qur'an al-'azim fihi, yaitu dengan bukti di mana Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu. Kama ikhtasa bidzalika wa qala fil hadis bi anna syahr alladhi kana kutub ilahiyah tanzil fihi al-anbiya. Bahkan sudah disebutkan dalam hadis bahwa kitab-kitab suci itu diturunkan Allah di bulan Ramadan semuanya. Yaitu dalam hadis Rasulullah SAW sabda di hadis Wasilah bin Asqa, kata Rasulullah SAW, unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailati min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat at-Tauratu li sittin mudina min Ramadan. Kalau Taurat diturunkan, yaitu 6 hari lewat dari bulan. Berarti kalau lewat 6 hari berarti apa? Hari ke-7. Malam 7 Ramadan berarti diturunkan. Nah, kemudian wal Injil li salasa asyaratin khalat min Ramadan. 13 hari lewat. Berarti turunnya Injil pada malam 14 Ramadan. Wa anzal al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Dan diturunkan Allah Al-Quran yaitu 24 hari lewat dari Ramadan. Berarti malam 25. Bukan malam 17 Ramadan. Bahkan dalil-dalil semuanya menetapkan. Nah ini juga Pak. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan bukan ibadahnya memperingati hari turunnya. Beda pula yang lain. Ya. Justru malam
turunnya diperingati. Tidak ada hal itu dianjurkan dalam ajaran agama kita. Karena hari-hari itu tidak pernah diperingati oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini malam nuzul Quran pokoknya kan. Mari kita khatam Quran pokoknya enggak. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah yaitu malam 25 Ramadan. Sesuai dengan riwayat ini. Itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin. Al-Quran turun ke malam Lailatul Qadar. Iya, malam 25, salah satu di malam ganjil 10 terakhir. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, kalau Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, Rasulullah menyuruh kita mencari bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu apa? Di 10 terakhir, di malam-malam ganjil. Ini enggak ada. Sesuai semua dengan riwayat lain. Taib. Kemudian berkomentar pula, taib. Sebetulnya banyak komentar-komentar para ulama di sini. Berkata Syekh Abdurrahman Sa'di, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu as-sawmu mafrud alaikum huwa syahr Ramadan asy-syahrul 'azim alladhi qad hasalakum fihi min Allah al-fadlul 'azim. Kata beliau adalah bulan yang diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan itu adalah bulan yang agung, di mana di bulan itulah Allah menurunkan kemuliaan yang agung untuk kalian, yaitu turunnya Al-Quran yang mencakup membawa hidayah untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi kalian. Wattabiunul haq, menjelaskan yang benar, bi'awdahi bayan, dengan penjelasan yang sempurna. Wal furqan bainal haqqi wa batil, Al-Quran itu adalah membedakan antara yang hak dan yang batil. Wal huda wad dalal, petunjuk dan kesesatan. Wa ahlus sa'adah wa al-syaqawa, mana orang yang bahagia dan siapa orang yang menderita. Maka oleh sebab itu, hakikat dari keutamaan bulan Ramadan itu adalah dengan mengagungkan bulan itu, melaksanakan puasa dan membaca Al-Quran padanya. Keutamaan kedua di bulan Ramadan ini adalah salah satu malamnya terdapat malam yang istimewa. Beribadah di malam itu lebih baik dari beribadah 1000 tahun. Masya Allah, kalau ada Pak dalam 1 tahun ini, 1 malam berjualan di situ, ya larisnya dagangan melebihi dari 1000 tahun. Siapa yang akan tidur di malam itu? Pasti dari maghrib sampai subuh, ya, tidak akan tidur dia. Bayangkan keberuntungan yang didapat apa? Lebih baik dari jual beli berapa lamanya? 1000 bulan. Khair min alfi syahr. 83 tahun atau 85 tahun. Masya Allah. Itu luar biasa berarti itu. Keuntungan yang diberi. Nah, kata Rasul SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Di malam-malam ganjil. Makanya, ya, jadi malam Lailatul Qadar itu nggak ada di luar Ramadan, Pak. Kalau ada orang mencari malam Lailatul Qadar di luar Ramadan, nggak akan ada. Malam Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan Rasul kita SAW menyuruh untuk mencarinya di 10 terakhir. Nah, kadang-kadang kita ada juga hitung-hitungan nih. Ini malam 21 apa malam 22? Ya. Itu untuk akhirat itu Pak ya, kadang-kadang manusia ini betul-betul teliti menghitungnya. Coba kalau dagang, nggak ada itu. Mulai dari malam 20 sampai 30 tuh nggak akan tutup payung dia itu. Makanya ulama kita mengatakan yang penting kenapa disembunyikan? Karena supaya manusia tidak hanya kucing-kucingan istilahnya beribadahnya. Sehingga kalau malam 27 ramainya luar biasa. Nah, yang dimaksud di situ kenapa dirahasiakan, hikmahnya adalah agar 10 terakhir bulan Ramadan itu masjid semakin ramai. Tidak seperti yang kita lihat, semakin sepi. Intinya di situ. Kenapa tidak disebutkan saja?
Karena tujuannya adalah agar manusia benar-benar melatih diri semakin beristihad, berlomba-lomba, bersemangat untuk beribadah. Karena diberilah bonus salah satu malam terakhirnya. Karena memang gini Pak, semua juga suatu hukum alam juga yang dijadikan Allah di muka bumi ini berlaku pada makhluk dan juga kaidah dan rumus kehidupan. Semua kalau awal tuh Pak, banyak orang semangat itu. Apapun sajalah. Cuma nanti kalau sudah di ujung-ujung itu udah banyak yang loyo, banyak yang macam-macam lah. Ya kan? Apa saja urusan sekarang? Coba buka rumah makan. Setahun pertama atau bulan pertama tuh pembelinya Masya Allah. Nggak terambil-ambil itu pesanan ini ramai. Terus berangsur kurang. Gitu pula belajar, ada kajian. Wah, pertamanya, Masya Allah, nggak muat-muat di masjid. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, udah. Bisa dihitung yang hadir. Itulah sifat manusia. Tidak ada yang konsen dan betul-betul sabar sampai akhir. Sebenarnya inti dari ibadah itu apa? Istiqomah. Maka dari itu Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kata Allah SWT, sampai datang kepada kalian kematian. Justru malah hadis-hadis menyebutkan khairul amali khawatimuha. Amal itu sesuai dengan penutupnya. Bagaimana penutup dari amal tadi? Justru kita malah penutupnya yang ini kebalikan semua yang kita lakukan. Subhanallah. Maka bagaimana Allah memotivasi agar manusia tetap istiqomah? Diberikanlah di malam terakhir di bulan Ramadan suatu malam yang istimewa. Beribadah di malam itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya beribadah yaitu seperti beribadah 1000 bulan pahalanya. Bayangkan. Baik. Maka Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah SWT, kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahu kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Secara umum pendapat ulama, kebaikan di sini lebih baik dari sebulan itu maksudnya apa, Ustaz? Itu keutamaannya dan beribadah di malam itu mendapatkan pahala yaitu berlipat-lipat ganda. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Ma taqaddama min dhanbi. Lisa mutaakhir, tidak ada yang mutaakharnya. Barang siapa beribadah qama lailatul qadr. Qama itu artinya kenapa qama Ustaz bukan sholat? Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar, kenapa tidak? Karena mendirikan malam Lailatul Qadar itu tidak harus dengan sholat. Bisa dengan sholat, baca Quran, ya, berzikir, berdoa, berinfak, man qama. Mendirikan maksud di situ. Bukan disebut man sallah. Subhanallah, itu lafaz-lafaz yang dipakai dalam nas-nas syar'i itu ada maknanya, ada tujuannya. Jadi tidak sebutkan barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dia mendapat pahala, tetapi man qoma, menegakkan, mendirikan malam itu dengan beribadah, baca Quran kah? Berzikir kah? Berdoa kah? Salat dan sebagainya. Maka disebutkan man qoma ramadhana, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban. Imanan, yakin bahwa ini adalah perintah Allah, malam ini memiliki keistimewaan luar biasa. Dengan keimanan dengan kebenaran sabda Rasulullah itu, berharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, itu di antara kedua keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Satu malam di malamnya ada keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana Rasul kita menyebutkan ya
Carilah dia di malam-malam 10 terakhir, di malam-malam ganjilnya. Yang ketiga, salah satu keutamaan bulan Ramadan ini adalah menyebabkan diampuni dan dihapusnya dosa kita yang telah berlalu, Pak. Itu Rasulullah SAW, anak ini menggunakan lafaz man shoma ramadhana. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, apa maksud imanan, Pak? Dengan penuh keimanan. Penuh keimanan apa? Benar yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berpuasa bukan atau lemah keyakinannya tentang hal ini. Cuman dia mungkin berpuasa takutlah dinilai oleh orang atau malu dengan tetangga, dengan teman kerja dan sebagainya. Ya, bukan karena keimanan. Makanya ulama lebih banyak memaksudkan hadis ini adalah sebagai motivasi untuk keikhlasan kepada Allah. Imanan wahtisaban. Benar-benar berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berkata Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadis ini, yang dimurad dengan iman di sini adalah kata beliau i'tiqad bihaqqi fardhiyati shaumi. Yang pertama adalah meyakini tentang benarnya kewajiban berpuasa di bulan itu. Itu yang pertama, imanan tadi. Wa bil ihtisab, yang dimaksud dengan ihtisab kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah adalah talabus thawab min Allah. Jadi bukan ingin mencari pujian, tapi benar-benar hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang motivasi dan beribadah ini karena kesehatan kadang-kadang. Alasan kesehatan, bukan alasan keimanan atau menuntut pahala dari Allah. Berkata Imam Khattabi, ihtisaban artinya azimah. Kalau Imam Khattabi menyebutkan adalah ihtisaban maksudnya apa? Azimatan. Sungguh-sungguh dia melaksanakan dengan benar-benar menjaga segala kewajibannya. Wa huwa ayasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabi tibatan nafsi bidzalika ghair mustaqil li siyamihi. Yaitu dia melaksanakan puasa benar-benar sungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala dengan penuh ketenangan jiwanya, bukan merasa tertekan dan terbebani. Itu ihtisab tadi. Ya. Bukan merasa berat dia berpuasa itu. Wala mustatil li ayyami. Bukan juga merasa panjangnya hari berpuasa itu. Waduh, baru 13 hari, masih lama lagi ya. Nah, itu namanya merasa istisqal namanya. Merasa ada keberatan dalam melaksanakan puasanya. Kemudian juga keutamaan lain tergabung dalam keutamaan tadi adalah keampunan yang diraih oleh orang yang mendapatkan Ramadan ini adalah yang mendirikan malam Ramadan itu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan bulan Ramadan itu, mendirikan maksudnya apa tadi? Itu yang kita sebutkan. Dengan pertama salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, puasa di siang hari, di malamnya adalah salat tarawih. Salat tarawih. Di zaman Rasulullah SAW tidak dikenal namanya salat tarawih, tapi namanya qiyam Ramadan. Karena hadisnya man qama Ramadan. Kenapa dinamakan tarawih? Dalam kitab-kitab fikih para ulama menjelaskan adalah karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan itu, yaitu santai, ya tarawah. Jadi maka dalam hadis Aisyah 4 rakaat Rasulullah istirahat, 4 rakaat Rasulullah istirahat, istirahat 10 menit gitu. Justru hari ini tarawih artinya adalah kilat. Nah, ada pulang mati orang sehingga sholat 20 rakaat nak nyampai 20 menit. Bahkan 15 menit nggak nyampai. Dibalik oleh dia. Ya. Itu salat apa kayak gitu namanya? Mau baca Al-Fatihah aja enggak jelas sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa? Ibadah apa seperti itu? Bahkan ini kata ulama lebih dekat istihza, berolok-olok dengan ajaran agama. Ini bagian dari berolok dengan ajaran agama. Tidak boleh. Salat itu salah satu rukunnya adalah apa? Tamanina. Baik salat sunnah atau salat wajib. Bahkan salat sunnah hadisnya tamanina itu hadis salat sunnah, Pak.
Rasulullah SAW berada di masjid, lalu ada sahabat salat tahiyatul masjid. Salat dia lalu datang ke Rasulullah salam. Assalamualaikum Rasulullah. Salli fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah SAW. Dia salat datang masjid. Tamanina itu baik salat sunnah atau salat wajib semuanya rukun, tidak bisa ditinggalkan. Tidak dilaksanakan tidak sah salatnya. Tidak sah. Bahkan hadis tamanina itu hadis sunnah. Salat sunnah yang dilakukan oleh sahabat itu, salat tahiyatul masjid. Sababul wurudnya. Sehingga sampai pentingnya tamanina, sahabatnya 3 kali mengulang salatnya. Bayangkan. Setelah dia selesai kali kedua, salam lagi kepada Rasulullah SAW. Rasul kata kali salli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi. Setelah 3 kali, ya Rasul alimni fa inni la uhsinu ghairaha. Ya. La uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana. Karena saya tidak bisa lebih baik dari itu lagi. Maka Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah, kemudian berdiri, qaiman, kemudian takbir, kemudian ruku', hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan. Diulang Rasulullah SAW. Tamanina. Ukur tamanina itu apa? Minimal membaca zikir ruku' itu minimal berapa? 1 kali. Subhana rabbiyal azim. Selesai 1. Ukurannya itu. Ya. Banyak standar para ulama. Ada yang mengatakan ketika telah bertenangnya kembali semua bagian tubuh ketika ruku' itu. Gitu. Ada yang, tapi intinya adalah membaca normal minimal 1 kali bacaan ruku' dan sujud itu. Atau i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Kan itu doa paling terpendek ketika i'tidal. Ya. Kenapa ulama tadi mengatakan kalau tatma'inna di i'tidal hatta tatma'inna qa'iman? Rasulullah menyatakan berdiri dulu. Bukan belum langsung berdiri langsung ruku' lagi, enggak. Berdiri setelah tatma'inna baru ruku'. Gitu. Ada posisi tenangnya ketika ruku, ada posisi tenangnya ketika ruku, sujud, dan juga ketika berdiri dari i'tidal itu. Ketika i'tidal. Taib. Itu diantara keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh orang menemui bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana keagungan Ramadan itu pengampun dosa kita. As-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Hari Jumat ke Jumat berikutnya. Salat 5 waktu, dari satu salat ke salat, 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya. Masya Allah. Ya. Tapi syaratnya idza istunibal kabair, kalau tidak melakukan dosa besar. Jadi yang diampuni dari apa bedanya ampun, Ustaz? Tanpa istighfar diampunkan Allah kita. Tanpa bertobat diampunkan Allah. Itu beda. Ya. Kita di selama Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya enggak ada melakukan dosa besar. Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Walaupun kita tidak mohon ampun kepada Allah, ampuni. Maka itu beda, para ulama menyebutkan apa bedanya dosa besar dosa kecil. Dia dosa besar itu yahtaju ila taubah, butuh kepada taubat. Betul, taubat itu apa? Meninggalkan dosa itu, berjanji tidak mengulangi, menyesalinya. Yang keempat adalah, ini yang agung ini dalam hadis ini terdapat sekian keutamaan bulan Ramadan itu. Pertama adalah tuftahu fihi abwabul jannah atau abwabus sama. Ada 2 riwayat menyebutkan dibukanya pintu-pintu langit, atau dalam riwayat lain dibukanya pintu-pintu surga yang 8. Loh, kenapa dikabarkan itu? Nah, di sini ada banyak pembahasan itu di sini kalau kita bahas. Pertama, surga dan neraka itu sudah ada, Pak. Bukan baru akan diadakan. Karena sebagian orang-orang ahlul kalam mengatakan seperti Mu'tazilah, itu mereka mengatakan untuk apa surga dan neraka itu sekarang? Kan nggak ada isinya, mubazir kata mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Di mana surga? Surga di arah atas. Di atas langit ke-7.
Maka tuftatu abwabus sama, dalam riwayat lain tuftatu abwabul jinan as-samaniyah. Abwabul jannati as-samaniyah. Bukanya pintu surga 8. Apa maksud dari Allah atau Rasulullah SAW mengkabarkan dibukanya pintu surga di bulan Ramadan itu? Apa maksudnya? Apa motivasi di balik itu adalah begitu dekatnya kebaikan. Berpeluangnya orang untuk masuk surga. Sehingga dikabarkanlah di bulan Ramadan itu pintu surga terbuka. Kalau ada umpamanya istana nih, hanya dibuka di bulan tertentu. Ya, kira-kira apa yang dilakukan orang? Akan menandai bulan tersebut, pengen berkunjung ke tersebut. Menunggu waktu dibukanya. Jangankan itu. Untuk masuk kebun binatang aja orang nunggu-nunggu jadwalnya kapan dibuka. Nah ini di bulan Ramadan itu, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kalau abwabun niran, ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Sebenarnya hakikat dari pesan ini adalah begitu peluang untuk masuk surga dibuka selebar-lebarnya Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan ke neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasufidat syayatin. Yang ketiga, dalam riwayat wasusilatis syayatin. Dibelenggunya setan-setan. Enggak ada setan di bulan Ramadan ganggu. Yang dimaksud maratul jin, dalam riwayat maratul jin, yaitu setan dari kalangan jin. Setan ini ada dari manusia, ada dari jin, Pak. Ya. Ada 3. Ada iblis, ada jin, ada setan. Apa perbedaannya, Pak? Apa perbedaan tuh? Ada iblis, ada jin, ada syaitan. Apa perbedaannya itu? Kalau iblis, abul jin, seperti Adam, abul bashar. Ya. Kalau jin, salah satu jenis makhluk Allah, seperti manusia. Manusia, malaikat, jin. Nah, jin itu paling tua siapa? Siapa kakeknya? Iblis. Kakek manusia siapa? Adam. Nah, syaitan siapa, Pak? Syaitan adalah makhluk yang jahat dan ingkar kepada Allah, baik dari jin atau manusia atau binatang. Maka oleh sebab itu ada syaitan di kalangan binatang, seperti sebut Rasulullah anjing hitam itu adalah sebutkan. Manusia juga ada setan, Pak. Manusia, setan manusia. Jin. Jadi setan itu adalah sifat orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Dari kalangan jin disebut setan. Dari kalangan manusia juga disebut setan. Mana dalil yang menunjukkan adanya setan dari kalangan manusia, Ustaz, atau setan dari kalangan jin? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins." Demikian kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Syayatinal jinni wal ins. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Taib. Yang dimaksud dibelenggu di bulan Ramadan syaitan mana? Dari kalangan jin. Kenapa? Setan dari kalangan manusia banyak buat mungkar bulan Ramadan. Ya kan? Betul nggak, Pak? Maling lah, macam-macam lah kerjanya. Bahkan lebih banyak berjangkit setan manusia itu. Nah, maka itu diantara penjelasan ulama. Kan kita ada orang bertanya, Ustadz, kalau memang setan itu dibelenggu bulan Ramadan, kenapa ada kejahatan bulan Ramadan? Kenapa ada orang buat maksiat bulan Ramadan? Apa nih indikasinya, Ustadz? Nah, ulama menjelaskan seperti yang pertama tadi. Yang dimaksud istilah setan di kalangan jin. Tapi setan di kalangan manusia tetap beroperasi seperti biasa dia. Yang kedua, penjelasan ulama adalah bukan hanya jika termasuk setan dari kalangan manusia, dalam artinya itu kalau dibelenggu bukan dibelenggu dalam maknawi, lemah semangatnya untuk menggoda, mengganggu orang lain. Tapi dia bukan terbelenggu secara fisik.
Maka disebutkan para ulama adalah, kenapa adanya orang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Yang ada merayu manusia untuk bermaksiat di bulan Ramadan itu adalah, yaitu an-nafs, hawa nafsu. Karena hawa nafsu tetap ada. Jadi yang menggoda manusia ini ada dua. Pertama hawa nafsunya, yang kedua adalah syaitan dari kalangan luar. Baik syaitan kalangan manusia atau kalangan jin. Inna nafsa la amaratun bisu, kata Allah. Inna nafsa la amaratun bisu. Karena hawa nafsu itu selalu menggoda melakukan hal-hal yang buruk. Maka itu terjadi perbuatan buruk di bulan Ramadan. Ya kan ada orang akan bertanya, kok ada juga orang melakukan perbuatan yang pembunuhan, perampokan bulan Ramadan, Ustaz? Katanya setan dibelenggu. Maka itu penjelasan para ulama. Taib. Kemudian maka disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun niran wa susilatis syayatin." Bila Ramadan telah datang, dibukalah pintu-pintu surga, dikuncilah pintu-pintu neraka, dibelenggulah syaitan-syaitan. Ya, dalam lafaz Imam Muslim, wa sufidat syayatin, dibelenggunya syaitan. Lalu tadi kan kita komentari, kenapa kok ada juga orang berbuat kejahatan maksiat bulan Ramadan, Ustaz? Nah, di antara ulama menyebutkan, kalau dimaksud itulah syaitan secara umum, baik kalangan manusia dan jin, yang mampu ya tidak terpengaruh dengan hawa nafsu dan syaitan di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang memang melaksanakan bulan Ramadan itu atau puasa Ramadan dengan syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Tapi kalau dia tidak laksanakan dengan syarat dan adab-adabnya, tentu juga mampu digoda, pasti dia juga mampu digoda oleh syaitan. Taib. Itu di situ tadi ada 3 keutamaannya bulan Ramadan di situ. Dibukanya pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Yang kelima, keutamaan di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan umrah. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Dalam riwayat lain seperti haji bersama Rasulullah SAW pahalanya. Nah, ini diantara. Nah, kita tadi sebutkan ketika kita bicara tentang keutamaan-keutamaan, sekaligus di situ tersirat ada pesan tentang keutamaan amal tersebut di bulan Ramadan. Ketika disebutkan di sini bahwa umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji, berarti ada motivasi untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan sehingga pahalanya sama seperti melaksanakan. Kalau ada pula yang bertanya, Ustadz, kalau sudah umrah di Ramadan berarti kita nggak perlu haji lagi, Ustadz? Gimana kira-kira? Kan kadang-kadang manusia ini pinter pula, Pak, bolak-balik gitu pikirannya. Ya, seperti orang gini, katanya sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000 kali lipat, Ustadz. Saya sudah sekian tahun di Masjidil Haram sholat terus sana. Berarti saya di Indonesia nggak perlu sholat lagi, Ustadz. Kenapa? Karena kalau saya kali-kali itu mungkin udah banyak kali, Ustadz. Lebih dari umur 1 tahun kayaknya. Apa begitu maknanya? Hah? Sholat di Masjid Nabawi katanya itu 1000 kali lipat. Ya, sekali sudah 40 hari saya di sana sholat terus kali 1000. Wah, ini udah lebih dari umur saya. Berarti saya nggak perlu sholat lagi di Indonesia. Begitu pemahamannya. Atau juga kata Rasulullah SAW adalah sholat di Masjid Kuba sama pahalanya seperti melaksanakan Apa berarti dia sudah umrah? Kalau begitu saya umrah ke Kuba aja, Pak. Nggak perlu umrah ke Mekah lagi. Begitu maksudnya? Tidak. Makanya nggak ada seorang pun dari sahabat Nabi maupun ulama memahami demikian. Yang dimaksud apa? Pahalanya. Bukan berarti telah melaksanakan haji. Pahalanya yang diberikan sama. Tapi kewajiban bukan mengugurkan kewajiban haji. Itu perlu dipahami. Sama pula umpamanya katanya membaca surat Al-Ikhlas itu sama 3 kali sama ada khatam Quran. Kalau begitu saya khatam Quran Ramadan, Ustaz, saya baca kalau ahad aja 3 kali sudah khatam saya, Ustaz. Itu maksudnya. Nah, bukan begitu maksudnya. Ini pemahaman yang aneh ini banyak sekarang, Pak. Yang dulu nggak kepikir oleh para ulama, ada orang berpikir seperti itu. Hari ini itu nyata. Ada orang berpikir demikian.
Ya kan? Dia katakanlah, kalau gitu gampang khatam Quran Ramadan Ustaz, baca surah Ikhlas 3 kali setiap hari selesai khatam Quran sehari. Enggak. Ya, inilah model kadang-kadang ya kan. Perlunya kita belajar kadang-kadang yang dulu menurut ulama dulu nggak akan ada orang berpikir demikian. Hari ini tuh nyata, Pak. Ya, baik. Yang dimaksud pahalanya sama. Bukan berarti telah melaksanakan haji. Jangan disalahpahami. Nah. Maka dalam hadis yang muttafaqun alaih, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Ya. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, apabila datang Ramadan maka berumrahlah. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya seperti melaksanakan haji. Dalam lafaz lain, hajjatun ma'i, itu seperti haji bersamaku kata Rasulullah. Itu keberuntungan umrah di bulan Ramadan. Dan tidak ragukan ini merupakan suatu keutamaan yang agung diberikan Allah kepada orang yang beriman, ya, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Jadi yang maksudnya di sini adalah bukan bermaksud melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang belum berhaji. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan fal hasil anna lama, yang maksud itu adalah Rasul memberitahunya bahwa umrah di bulan Ramadan itu yaitu pahalanya sama seperti haji. Bukan bermaksud bahwa umrah di bulan Ramadan itu menggugurkan kewajiban haji. Tidak ada satu ulama demikian. Ya. Lil ijma, karena ulama telah ijma bahwa umrah tidaklah menggugurkan kewajiban haji. Ya. Sama dengan makna hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulusul Quran. Qul ahad itu surah Ikhlas itu yaitu 1 kali baca sama pahalanya mengkhatam 1 kali Al-Quran. Kemudian berkata Ibnu Arabi, hadis umrah hadza sahih wa hadza fadlullah taala. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, maka siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji. Kemudian juga di sini ada satu kaidah yang diambil para ulama adalah di setiap waktu-waktu yang mulia maka amal soleh juga berlipat ganda pahalanya di waktu-waktu yang mulia itu. Contoh waktu yang mulia kapan saja? Yaitu 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir dari bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu waktu-waktu mulia. Nah, kemudian juga di tempat-tempat yang mulia pahala juga dilipat gandakan. Seperti apa? Di Masjid Nabawi salat di sana 1000 kali lipat pahalanya, di Masjidil Haram 100 kali lipat. Baik. Dan di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat. Yang keenam adalah keutamaan orang yang melaksanakan salat malam bersama imam. Nah, di sini dalilnya ini. Kan asal dari salat sunnah itu orangnya nggak perlu berjamaah, Pak. Berjamaah boleh. Ya. Ada berapa dalil? Pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau tidur di rumah bibinya Maimunah, menyebutkan di malam hari Rasulullah SAW salat qiyamul lail, lalu Ibnu Abbas juga salat qiyamul tahajud. Lalu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah, lalu diputar oleh Rasulullah diambil pundaknya supaya berdiri sebelah kanan. Ini tuntunan kalau salat berdua orang sama tempat berdirinya, tapi makmumnya sebelah kanan. Dan Rasulullah SAW mengimami Ibnu Abbas. Ini dalil tentang bolehnya salat malam berjamaah. Kemudian juga dalil kedua adalah ketika 3 malam Rasulullah SAW salat tarawih bersama para sahabat. Itu sebanyak 8 rakaat. Nah. Kemudian dalil lain adalah hadis ini. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Qiyamul laila. Orang yang salat bersama imam ini sampai imam itu selesai, maka dia sama pahalanya salat malam semalam suntuk pahalanya. Itu keberuntungan salat berimam-imam di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai. Cuma di sini ada perdebatan, Ustaz. Yang 20 atau 8, Ustaz? Yang apa? 8 apa 20 salatnya, Ustaz? Di sini ada 2 hadis. Yang pertama hadis
fi'li Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW. Aisyah menyebutkan dan para sahabat lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW baik di Ramadan atau luar Ramadan, beliau qiyamul lailnya selalu imma 11 atau 13, tidak lebih dari itu. Nah. Kemudian hadis qaulinya, ungkapan Rasulullah, jawaban Rasulullah SAW, ditanya, ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam? Rasul menyebutkan masna, yaitu dua. Jadi beliau tidak menyebutkan jumlah tertentu. Lalu apa makna dan penjelasan hal ini, Ustaz? Karena ada juga di sebuah kampung, Ustaz, ya, masjid berdiri bersebelahan. Ini masjid yang salat tarawihnya 8 rakaat, ini masjid yang salat tarawihnya 20 rakaat. Ini sebetulnya masalah yang gampang. Tidak perlu bikin masjid baru. Ya. Apa solusinya? Ada berapa solusi? Makna hadis ini para ulama menyebutkan. Yang pertama, Rasulullah SAW melakukan standar yang umum dimampui oleh orang. Baik secara kesibukan pekerjaan ataupun kesehatan sebagainya. Yaitu Rasul memakai standar yang umum untuk semua umat. Yaitu 11. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Lalu hadis qauli adalah memberi peluang bagi orang yang ingin lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kaidah para ulama ahli mustalah hadis menyebutkan bahwa hadis qauli lebih kuat dari hadis fi'li. Tetapi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Kedua-duanya itu bisa digabung. Yaitu lakukan salat malam 8 rakaat itu 2 rakaat. Tergabung sebenarnya. Tapi walaupun ada yang menafsirkan tadi, sebagian ulama menafsirkan, yang maksudnya tidak ada hinggaan bilangannya. Boleh 20, boleh 8. Tapi hadis yang sahih dari perbuatan Nabi hanya 8 rakaat. Bagi yang 20, masjid di dekat rumah kita itu salat 8 rakaat. Masalah? Enggak perlu masalah. Selesai salat tarawih di masjid 8 rakaat, nanti tambah saja di rumah. Kan enggak perlu pula dibuat masjid baru. Atau kita ingin salat 20 orang di masjid atau kita salat 8 di masjid, salatnya 20. Pas imam selesai 8 rakaat, kita istirahat baca Al-Quran. Pas witir kita ikut lagi. Kan enggak masalah sebenarnya. Solusinya banyak sekali. Ya. Solusinya banyak, gampang. Enggak perlu saling ngotot-ngotot. Enggak perlu saling gelar-gelar. Oh, ini yang 8 Wahabi, yang ini enggak ada gitu-gitu. Ya. Jika semua masalah jika dilihat dengan ilmu itu tidak akan terjadi perselisihan di tengah umat ini. Contoh tadi saya sebutkan. Kalau memang masyarakat lebih condong salat 20 enggak masalah, kita ingin salat 8. Ya, yang penting tadi apa? Salat 20 itu jangan sampai tidak tamak. Nah, kalau semua ulama baik yang salat 8 mau 20 sepakat tanpa tamak nina salatnya batal. Baik salat 8 mau salat 20. Enggak ada satu ulama membolehkan tanpa tamak nina. Nah, yang dimaksud ini standar yang benar dalam salat. Boleh 20. Nah, jika kita ingin 8 sampai 8 rakaat, sudah istirahat, kita baca Quran aja. Pas imam witir, kita salat ikut witir. Supaya dapat tadi hadis, man qama al imam. Ya, hatta yansarif. Siapa yang salat malam bersama imam sampai imam pulang, dia dapat pahala sama dengan melaksanakan salat malam semalam suntuk. Atau imam tadi salatnya 8 langsung witir. Udah, kita bisa ikut 8. Nanti tambah di rumah kalau ingin 20. Nah, masalah sebenarnya. Bahkan juga ada sebagian masjid sekarang ini, model lain itu, jamaah yang salat 8, yang imam yang salat 8, salat lebih dahuluan. Atau imamnya imam yang 20 tadi, enggak masalah. Ya. Kemudian nanti ada grup yang setelah salat 8 melanjutkan untuk salat ke 20. Tidak masalah. Sebetulnya hal-hal yang demikian itu jika dikembalikan kepada orang yang berilmu, segala perbedaan pendapat itu ada solusinya tanpa menimbulkan gejolak dan perselisihan. Taib. Yang ke-8 adalah ke-7 dan ke-8, yaitu keutamaan bulan Ramadan ini. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Masya Allah, kita nggak tahu itu.
nama kita tercabut, termasuk dibebaskan dari azab neraka setiap malam. Allah memberikan kebebasan terhadap orang-orang yang ingin yang orang yang berhak masuk neraka lalu dibebaskan. Anna syara'itkum minan nar, membebaskan dari api neraka. Wa anna du'al muslim fi mustajab. Nah, ini ketujuh ke-8 apa? Yang ketujuh adalah setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Yang ke-8 adalah di bulan Ramadan doa mustajab. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'u minan nari fi syahr Ramadan." Sesungguhnya bagi Allah pada setiap hari dan malam utaqa, itu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu setiap hari dan setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api. Ini keutamaannya. Berapa orang tidak akan rindu bertemu dengan bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua adalah wa inna likulli muslimin da'watun yan'u biha fa yustajabu lahu. Di mana bagi setiap muslim berdoa di bulan Ramadan itu dikabulkan. Masya Allah, dikabulkan. Ya, cuman pengabulan doa ini tidak seperti banyak persepsi orang, yaitu langsung nampak apa yang dimintanya. Karena kata Rasulullah SAW, pengabulan Allah terhadap doa seorang hamba itu ada 3 bentuk. Pertama, diberi sesuai permintaannya. Sesuai diberi permintaan. Yang kedua, dia dijauhkan dari mudarat, keburukan lawan dari doanya. Contoh, dia sakit ini. Ya Allah, tolong beri aku kesembuhan. Memang dia tidak sembuh dari penyakitnya, tapi penyakitnya tidak semakin parah, tidak semakin buruk. Tuh. Yang ketiga bentuk pengabulan doa seorang hamba itu oleh Allah SWT adalah disimpan doanya ini untuk hari akhirat bagi dia. Dan itu lebih baik kata Rasulullah SAW. Jadi tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman hati-hati dengan penyebab tidak dikabulkan doa. Ada. Siapa? Walaupun dia di bulan Ramadan, walaupun dia di dalam Ka'bah, walaupun dia musafir, dimanapun dia berdoa. Yaitu bila dia mengkonsumsi makanan haram. Itu memang tidak dikabulkan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, seseorang yutilus safar, as'atha akbar, seorang musafir, kemudian dia sudah lelah, rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, berdoa dia. Tetapi mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Makan minumnya haram, pakaiannya haram, dibesarkan harta haram. Fa anna yustajabu lah. Mana Allah akan mengabulkan doanya? Ini bahaya mengkonsumsi sesuatu yang haram. Taib. Jadi bulan Ramadan itu adalah momen-momen doa dikabulkan. Kemudian juga ada momen, yaitu Allah setiap hari, setiap malam membebaskan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Ini ada beberapa ayat dan juga walillahi mutaqa minan nari wa dzalika kulla lailatin. Allah membebaskan, bagi Allah ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka dan hal itu pada setiap malamnya. Kemudian hadis riwayat Imam Baihaqi dan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, doa orang berpuasa. Ini jelas di bulan Ramadan. Da'watul mazlum, orang yang disalimi. Da'watul musafir, orang yang dalam keadaan musafir. Makanya dianjurkan kita berdoa ketika saat berbuka, ya, ketika makan sahur dan seterusnya, sepertiga malam. Taib. Itu beberapa hal yang dapat kita jelaskan dari keutamaan-keutamaan Ramadan dan amalan-amalan yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan. Namun ada hal yang kita perhatikan, jangan sampai, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu
tidak ada dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, yaitu ada orang-orang yang telah berpuasa, laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Ya. Orang yang sudah capek, lapar dan haus, tidak ada dapat pahala kecuali hanya menahan lapar dan haus. Orang yang telah qiyamul lail tidak ada dapat dia pahala kecuali hanya rasa ngantuk ila sahar. Maka kata Rasulullah SAW, man lam yada qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ada ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepadanya, ya, ketika tidak butuh kepada dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Maka oleh sebab itu hati-hati. Maka kenali amal-amalan yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini agar benar-benar ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak topik-topik lain adalah yaitu ada pesan-pesan kenangan dari puasa Ramadan itu apa sebenarnya. Secara ringkas kita sebutkan adalah sebetulnya jika kita memiliki ilmu melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu akan memberikan makna-makna yang dalam ke dalam diri kita. Pesan-pesan luar biasa. Pertama, pesan ibadah Ramadan itu paling penting adalah mendidik bagaimana kita sebulan itu agar kita selalu ikhlas dalam ibadah kita. Kenapa? Puasa itu adalah, memang kata Allah SWT, kullu amalu ibni Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal-amal anak Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa itu aku yang akan balasi, kata Allah SWT. Ya, untukku dan aku membalasi. Kenapa? Karena puasa rahasia antara Allah dengan hambanya. Kan nggak ada orang puasa seperti ibadah lain yang bisa dibanggakan. Nggak mungkin ya, hari ini dia bisa sama orang, saya puasa hari ini. Ya, kayak norak banget kata orangnya kan, nggak ada. Boleh saja dia keluar dari rumah dia letih-letih apa, tapi dia habis minum dan makan di rumahnya, boleh saja. Maka ibadah puasa melatih kita. Bagaimana kita yang menyembunyikan amal kita itu hanya kepada Allah saja yang kita lihatkan. Tidak kepada manusia. Itu diantaranya. Jadi ibadah puasa salah satu latihan, pendidikan yang besar, karena akan la'allakum tattaqun ujungnya, menjadi bertakwa. Apa sih nilai-nilai takwa yang ditanamkan dalam diri kita adalah, pertama adalah mendidik kita agar kita selalu ikhlas dalam semua ibadah kita. Maka ibadah puasa, inti besarnya adalah ikhlas. Tidak ada orang, kalau orang pamannya kampanye, nah, saya puasa hari ini, yakinlah saya ini orang saleh, ada enggak? Tapi yang ada dibawa oleh dia bantuan-bantuan, ya kan? Ya, itu jelas tuh. Tapi enggak ada orang untuk dia mempromosikan dirinya soleh, dia katakan saya orang rajin. Nah, itu. Jadi masalah satu inti pelajaran terbesar dari ibadah puasa adalah membina kita itu agar selalu menjadi insan-insan yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua diantaranya adalah yaitu membiasakan diri kita agar mengutamakan keredaan Allah dan kebahagiaan akhirat dari kebahagiaan dunia. Gimana tidak? Nasi yang kita ada di rumah kita, istri semua, itu kan halal, punya kita. Mampu kita mengendalikan hawa nafsu kita dari yang halal ini. Kenapa kita kendalikan? Permintaan dari perintah dari Allah. Kita lebih memilih perintah Allah dan menahan hawa nafsu kita, makan dan minum, walaupun ini adalah halal dari mata pencarian kita, dan melakukan hubungan lainnya dengan istri kita. Kita pertahan. Ini adalah pendidikan bagaimana kita untuk selalu terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Di bulan Ramadan kita diajar mengendalikan hawa nafsu dari yang halal. Maka agar setelah Ramadan kita mampu mengendalikan nafsu kita dari hal yang haram. Di antara pesan bulan Ramadan itu adalah membuat kita bersyukur. Membina pribadi yang bersyukur. Gimana tidak? Coba bayangkan, Bapak dari pagi sampai sore itu nggak makan. Kalau seandainya itu Bapak alami sepanjang hidup. Nah, ketika berbuka kita teguk seteguk air, betapa baru terasa ini air ini walau satu teguk, betapa besar nikmat Allah. Yang di luar Ramadan jarang kita ingat nikmat ini. Jarang. Sesuap nasi aja nggak ingat. Nasi yang sudah berpiring-piring dimakan juga nggak ingat kadang-kadang. Seakan-akan itu sudah biasa. Di bulan Ramadan, coba kamu tidak dikasih minum dan makan satu hari. Berhenti makan dan minum sehari. Bagaimana letih dirimu? Nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Saat berbuka itu sadar kita, ya Allah, begini nikmat Allah. Hanya menahan sekian jam saja nggak kuat.
Lalu kita teguh air, Masya Allah, nikmat air ini. Kalau seandainya air ini ya seperti emas nilainya, gimana kita bisa minum nih? Makan. Subhanallah. Kemudian apalagi puasa Ramadan? Banyak sebenarnya puasa Ramadan itu adalah membina pribadi yang memiliki rasa tepa selera, punya kasih sayang terhadap orang lain. Gimana tidak? Di siang Ramadan kita mengalami pengalaman mereka langsung. Kalau beda dengan ayat-ayat, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian. Tapi di bulan Ramadan kita merasakan segelintir penderitaan saudara-saudara kita itu, yang mereka mungkin menahan haus dan lapar itu bukan 1 bulan Ramadan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Bukan hanya dia, mungkin anak dan istrinya juga. Kita bukan menahan makan 1 bulan, tapi hanya sekian jam, sudah sekian banyak macam warna makanan ada di kulkas. Siap kita santap. Dia di siang Ramadan itu ikut melaksanakan ibadah. Di samping itu dia harus mengais untuk bisa apa yang dinikmati saat berbuka. Maka coba hayati nilai-nilai itu. Sehingga sadar kita, ya Allah, beginilah rasa saudara-saudara saya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan materi. Mereka enggak makan, mereka enggak minum, perutnya kosong, harus memanting tulang juga untuk bayar anak istrinya dan seterusnya. Maka dari situlah lahir pribadi yang suka peduli dengan orang lain. Sebab itulah Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana ajwadun nas wa ajrun makun fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling derma, dan apalagi kalau di bulan Ramadan. Karena memang langsung pesannya bukan teori, tapi langsung praktek itu bagaimana penderitaan sebagian saudara-saudara kita yang diuji dalam kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita tidak bisa panjang, waktu yang sudah habis. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Jazakumullah kepada Ustadz Ali yang sudah menyampaikan nasihat kepada kita. Kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama ini untuk 3 orang dulu. Mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Dari ibu-ibu sudah ada 1 orang yang sudah japri. Dari bapak mungkin ada yang langsung, dipersilakan. Sembari menunggu, mungkin kita langsung bacakan. Ustadz, ini dari salah satu wali murid kita, izin bertanya, jika hendak melaksanakan umroh sekeluarga di bulan Ramadan, misalnya di 10 hari terakhir Ramadan umroh, namun ada anak kecil yang kita bawa, bagaimana cara ibu mendapatkan pahala Ramadannya di tanah suci dengan juga mengurus anak di sana? Apakah lebih baik mengajak anak-anak yang belum balik pada umroh Ramadan atau hanya berdua suami istri? Karena anak-anak masih di bawah umur, belum balik. Tafadhol Ustaz. Itu tergantung dari kondisi personal kita. Kalau tidak memberatkan dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, nggak apa-apa dibawa anak-anak kita sambil mereka juga diumrohkan, karena umroh mereka juga sah, tapi ya juga orang tuanya mendapat pahala. Boleh dibawa, ya. Kemudian kalau di sana kan nggak akan masak, nggak akan apa-apa lagi, jadi tidak akan seberat di rumah untuk mengawasi anak-anak begitu, ya. Kemudian juga di sana kan nanti kan tempat tinggal bisa dekat dengan hotel dan segala macamnya. Ya, apa-apa anak-anak kita dibiasakan melihat bagaimana suasana ibadah-ibadah, dia membiasakan melihatkan mereka dengan kondisi orang beribadah segala macam, itu bagus. Dari kecil mereka sudah kenal suasana-suasana yang dekat dengan agama. Namun kalau memang kiranya anak kita sering sakit, di sana mungkin akan mengganggu kelancaran beribadah, dan ada ya orang-orang yang bisa membantu kalau anak itu ditinggalkan di rumah, ya nggak masalah. Tergantung mana yang lebih maslahah, mana yang lebih baik saja, ya kan gitu. Ustaz, kalau tinggal di rumah nanti anak-anak takut nggak ada yang ngawasin semacam, ya berarti dibawa, nggak masalah. Karena apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, baik melayani makan berbukanya suami, mengasuh anak-anak, tetap dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesusahan-kesusahan yang dialami dan beribadah itu akan dicatat sebagai pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, tergantung kondisi kita mana yang lebih mudah, ya itu aja dipilih gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada satu lagi dipersilakan. Dari Bapak-bapak ada pertanyaan terkait dengan bulan Ramadan? Atau dari Ibu-ibu boleh juga? Ya, Sazul di depan, Sazul. Ibu-ibu ada? Kalau tidak ada, Bapak dari depan ada satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang membaca Al-Quran selama kita membaca. Mana yang lebih kita bukan apakah mengejar khotam atau kita membaca yang benar sambil mentadaburi, karena kan kalau biasanya kalau baca terus baca mungkin nggak bisa apa saya yang saya alami. Nah kan kalau membaca Al-Quran untuk mengejar wakam itu kan cepat ya. Taib, itu kan kembali kepada suasana persoalan juga. Kalau ulama-ulama dahulu, mereka kan ya membaca juga sudah paham apa yang dibaca. Berbeda dengan kita yang tidak tahu bahasa Arab. Maka timbullah pertanyaan ini tadi. Apakah saya mentadaburi atau mengkhatam Al-Qur'annya? Taib. Dan lebih afdalnya memang bisa menggabung, ya, menggabung. Tetapi mentadaburi pun, ya, kalaupun tidak akan maksimal. Karena begini, mentadaburi itu juga ada ilmu-ilmu pelengkapnya. Bukan sekedar membaca terjemahannya saja. Kan gitu. Dan juga ada satu keistimewaan. Al-Quran ini, walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kadang-kadang makna, maksud umum dari ayat itu bisa ditangkap. Ya kan? Bisa ditangkap. Apalagi kalau orang-orang itu terbiasa sebelumnya membaca terjemahan-terjemahannya. Wah, ini ayat tentang ini. Ya, ini ayat tentang langit dan bumi dan segala macamnya. Secara dari dalil-dalil, dua hal ini sebetulnya diutamakan. Tadabbur Al-Quran. Penting. Afala tadabbarul Quran ala qulubihim akfaluha. Sementara di hadis lain adalah keutamaan dari sisi khatam Al-Quran. Maka yang lebih aula wallahu alam adalah kita membaca, ya, membaca sambil dipahami makna umumnya. Bukan maksudnya ayat demi ayat detailnya kita pahami tadabburnya. Karena itu pun akan berat pun. Jangan yang bulan Ramadan, di luar Ramadan pun susah kita lakukan. Makanya yang banyak dilakukan ulama tetap lebih mengejar membaca Al-Quran dengan membaca yang benar, ya, yang paling cepat kan al-hadar membaca Al-Qurannya, dia diutamakan khatam Al-Quran, karena di sini ya mengejar pahala dari sisi hurufnya, di mana setiap huruf yang dibaca mendapatkan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat saya jawab dari secara zahir pemahaman yang saya pahami dari penjelasan para ulama, ya. Maka utamanya kita adalah khatam Al-Quran dengan membaca yang benar, walaupun tadaburnya tidak maksimal. Ada ayat-ayat yang mungkin bisa kita pahami secara umum maknanya, ada yang memang mungkin agak sulit kita memahami maksud dan tafsirnya. Wallahu alam bissawab. Baik, terakhir nih Ustaz dari ibu-ibu. Tadi dikatakan bahwa apabila kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lalu bagaimana dengan kemaksiatan? Apakah juga dilipatkan 10 kali? Secara kuantitas tidak dilipatkan, tapi secara kualitas lebih besar dosanya.
Umpamanya dia melakukan dosa besar, yaitu azabnya 10 kali lipat, tidak demikian. Tapi azabnya berat, iya. Nah, itu bedanya. Jadi maka berbeda orang yang memukul orang tuanya dengan memukul tetangganya, beda dosanya itu. Tapi tidak dikatakan memukul orang tua dia dapat dosa 10, kalau tetangga 5, enggak. Tapi dikatakan azab dia memukul orang tuanya lebih berat daripada azab dia memukul tetangganya. Maka mencuri harta orang fakir miskin, zalim kepada orang lemah, itu lebih berat azabnya daripada berbuat jahat kepada orang kuat. Dan seterusnya begitu. Maka ketika orang berbuat jahat di bulan Ramadan, azabnya lebih berat daripada di luar Ramadan. Orang mencuri sendal di bioskop mencuri sendal di masjid lebih berat azab daripada mencuri sendal di bioskop. Nah, itu bedanya. Tapi bukan dikatakan berlipat secara kuantitas, tetapi berbeda secara kualitas azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup penting Ustaz dari ibu-ibu, ini mungkin dari pengalaman ibu-ibu ya. Saya pernah membaca ada 3 pendapat ulama tentang cara mengqadha puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Ada qadha, ada fidyah, ada qadha dan fidyah. Untuk ibu yang hamil dan menyusui dengan jarak anak yang dekat. Dan banyak puasa Ramadan yang bertumpuk-tumpuk yang harus diganti. Bagaimana itu Ustadz? Dan bagaimana puasa seorang ibu yang masa mudanya dia belum mengetahui berapa jumlah puasa Ramadannya yang sudah dia tinggalkan karena haid. Bagaimana itu cara menggantinya Ustadz? Taib. Yang pertama pertanyaan adalah seseorang yang punya uzur seperti hamil dan menyusui itu. Ada yang mengkiaskannya ke orang sakit. Ya. Maka sebenarnya dalam Al-Quran itu sebutkan adalah dikiaskan Ibnu Abbas, maka dia adalah mengqadha. Nah, artinya dia berpuasa. Nah, ada mengkiaskannya kepada orang yang tidak sakit, uzurnya yang tidak mungkin berpuasa. Hal ini timbul adalah ada yang mengatakan dia selalu setiap Ramadan itu adalah hamil atau menyusui kondisinya dia. Maka dia lebih utama adalah mengqadha dalam bentuk puasa, bukan membayar fidyah. Karena asal dari kewajiban berpuasa itu adalah fidyah bagi orang yang uzur, terutama yang dia sudah tua tidak sanggup berpuasa lagi, atau orang sakit yang memang tidak diharapkan sembuh. Nah, itu kalau menurut penjelasan para ulama kita telaah, maka jika memungkinkan dia berpuasa, maka dia harus membayar puasa. Nah, jika memang dia berlipat atau menumpuk hutangnya, maka dia upayakan berpuasa semampunya, sisanya dibayar fidyah. Ada lagi mengatakan tadi dia harus membayar 2. Karena ada pendapat dari kalangan Syafi'iyah, makanya jika dia hamil itu karena takut anaknya, maka dia fidyah dan qadha. Kalau dia mencemaskan kesehatannya, maka dia cukup qadha. Itu ada pendapat itu. Tetapi secara hukum syar'i tidak ada satu pelanggaran membayar 2. Itu kan qadha dan fidyah berarti kan 2. Yang hanya satu meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka pendapat ini wallahu alam, saya tidak condong ke sana. Karena dia melanggar sama, apakah karena anaknya atau karena dianya, dia melanggar tidak berpuasa 1 hari kok. Kan sama yang dilanggar oleh dia. Cuma berbeda alasan. Maka tidak beda, tidak boleh dibebankan 2 hukuman kepada dia. Karena pelanggarannya 1. Ya imma dia atau puasa itu yang benar. Masa digabung fidyah juga, puasa juga. Secara hukum syar'i dan ketentuan dalil-dalil yang kita lebih melihat hanya salah satu. Kan gitu. Nah, ada pertanyaan kedua, yaitu jika seorang sudah bertobat di masa mudanya sering tidak mengqadha puasanya, maka dia cukup banyak berpuasa sunnah saja. Perbanyak puasa sunnah jika dia memungkinkan. Untuk mengetahui jumlahnya secara umum saja, tidak perlu terlalu detail, pokoknya rata-rata dia haidnya itu berapa hari. Jadi berarti pokoknya rata-rata 1 pekan, berarti setiap tahun dia meninggalkan Ramadan jika tidak sempurna, berapa dia yang qadha dan tidak. Pokoknya 7 hari
atau tahun lalu nggak diqadha, berarti masih ada 7 hari lagi, sekian tahun dia umpamanya melanggarkan, bisa dihitung. Jika tidak memungkinkan tadi adalah, yaitu dia membayar fidyah tadi karena uzur dia. Tidak mungkin lagi untuk mengqadha. Sama dengan ibu-ibu tadi yang sudah berlipat-lipat dan dia sudah mengqadha, namun dia tidak mampu menyelesaikannya. Itu ada uzur. Yang penting dia membayar salah satu dari hukum tadi, qadha atau fidyah. Tapi asalnya lebih utama adalah qadha. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah Bapak dan Ibu kegiatan kajian rutin kita, kegiatan kajian rutin wali siswa yang ditajak oleh sekolah bekerja sama dengan komite sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini konsisten dan kita semua diberi pahala sudah berjalan dari rumah ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Insya Allah kajian di bulan berikutnya adalah di minggu pekan terakhir bulan Februari. Informasinya akan menyusul. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.